kau ini bodohmu. Tidak ada manusia dituhankan. Tuhan yang jadi manusia. Bodoh Tunggu dulu, kasih Pak Saifuddin Ibrahim dulu. Silakan Pak Saifuddin Ibrahim. Silakan Gurunda. Gurunda katanya. Haleluya. Ya. Apa yang menguntungkan untuk ngomong seperti itu? Woi Billy, menangkan jiwa. Kamu hanya merusak kekristenan. Mempertahankan lebih sulit. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Oh, saya kasih tahu. Saya menangkan jiwa bagi Kristus. Saya menangkan jiwa yang hampir mau mulai. Harus di mute dulu, Billy. Billy di mute dulu. Woi, gak ada gunanya kamu ngomong seperti itu. Sampai kapanpun kamu akan gak sampai pada kebenaran. Anda benar. Maksudnya kebenaran 3 Tuhan ya? Kau manusia yang gak ada otaknya. Berani cuma di Amerika. Kau mencelakakan bangsa Indonesia. Asik. Udah tua gak ada otak kau. Kau bilang Islam. Kau ada di Amerika. Kalau kau berani monyet di Indonesia, baru menghujat. Kau cuma berani di Amerika, baru menghujat. Kau mencelakakan umat Kristen di Indonesia. Seperti itu. Kau mencelakakan umat Kristen di Indonesia. Hanya kamu. Kau gak ada otaknya kau. Justru kamu ini Ibrahim. Kau mempertahankan susah-susah kau masuk Kristen, tapi kau mempertahankan 3 Tuhan. Kau mencelakakan orang Kristen di Indonesia. Ya kau. Jika mau menang satu menangkan jiwa. Pengecut. Campakan aja nih. Saya pudin ini. Campakan aja nih. Saya bukan kamera. Saya tetap membela Tuhan Yesus di depan Islam. Saya bela. Saya nggak lari seperti kau. Pengecut kau. Pendeta sesat ini kayak Palung Mariana. Kau pengecut. Saya membela Tuhan Yesus di depan orang Islam tanpa lari-lari seperti kau. Kau pengecut. Saudara-saudara. Apa kau? Jangan bercitraan. Saya pudin kau jangan cari-cari nama kau di sini ya. Kau mempertahankan 3 Tuhan ya? Jauh-jauh kau ke Amerika kau mempertahankan 3 Tuhan kau ya? Tuhan kita itu tidak sempurna. Tidak ada menangkan jiwa. Jiwa ini saya menangkan juga kau. Justru jiwa berlarian gara-gara kau. Pengecut yang lari di Amerika. Pengecut yang lari di Amerika. Saya nggak lari. Mau dihukum aja. Saya nggak lari. Siapa yang bicara saya? Baru kali inilah ada kayak gini. tidak sempurna. Keluar dari lubang buaya, masuk ke lubang singa. Kau lah manusianya. Semua orang Yesus masuk penjara karena mengamalkan dirinya. Cukup. Paulus masuk penjara karena membawa nama Yesus. Cukup Roma. Kamu tidak berarti apa-apa Roma. Kamu kecil Roma. Kau masuk penjara bukan karena Tuhan Yesus, tapi karena kebodohan dan ketololanmu. Paham kau? Sudah cukup Roma. Itu Billy ngomong sudah sembarangan. Billy, jangan kurang ajar Billy. Dia lebih dulu menyerang saya. Wajar juga kau. Iya, wajar juga kau. Saya pudin Ibrahim. Dia menghujat Islam. Saya tanya, dia menghujat Islam, mencederakan nggak orang-orang Kristen di Indonesia? Mencederakan. Kau ini aib kau di kekristenan kau. Billy diam kalian, diam. Jangan saya ingatkan kalian. Bang Gabriel, kau diam aja dulu. Kau nggak berguna kau. Nanya kalian berdebat soal pengetahuan seperti ini. Kau jangan kurang ajar. Pengetahuan kita semua tidak sempurna. Billy, kau tidak sempurna, Billy. Siapa yang bilang sempurna rupanya dari tadi? Kau tidak sempurna. Siapa yang bilang pencitraan? Siapa yang bilang sempurna rupanya? Hah? Siapa yang bilang di sini sempurna dari tadi? Billy nggak pernah mengatakan sempurna, tapi pengajaran yang pas. Ngerti kalian? Sadarkanlah diri kalian bahwa bukan kita si Gabriel ini mengatakan Yesus itu manusia. Terkutuklah kalian mengandalkan diri kepada manusia. Paham? Setan, kau diam kau. Kau jangan sampai saya tampelin mulutmu nanti. Tambah lagi si Saifuddin Ibrahim ini jauh-jauh ini mengajarkan kesesatan ini, mengajarkan kesesatan 3 Tuhan ini. Dibawa lagi tampar-tampar. Setan, kau diam dokter setan. Kau diam dokter setan. Saya tampilkan dulu. Cukup kau Roma, cukup kau. Kau udah bercinta aja kau di sana. Billy, saya ingatkan kau jangan kau kelewatan Billy. Makanya jangan tekan saya nggak boleh ditekan. Pertama kali menyerang si Billy. Dia yang pertama kali menyerang si Billy. Kau. Kita masing-masing punya konsep yang mungkin berbeda-beda.
pengetahuan kita Udahlah, berbeda-beda. kau jangan Tidak jadi ada mau jadi seorang kacung-kacung. pun yang Mau sempurna. kacung Tritunggal kau. Iya, kau bilang gitu, jangan pencitraan kau. Siapa yang bilang sempurna di sini dari tadi? Nggak ada yang bilang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kita mengajarkan Makanya apa? jangan Dengan terlalu maksud buruk, dengan menyombongkan maksud diri baik dengan firman Tuhan mengungkapkan pengetahuan diberitakan. goblok itu. Bukan pengetahuan goblok, kau yang goblok. 3 Tuhan itu goblok semua. Nggak apa-apa. Berarti Saifuddin dari penghujatan kau akan dideportasi ke Indonesia. Billy kau diam kau Billy. Billy kau diam. Jangan kau kelewatan Bill. Loh, Sadar. hari Iman, ini kalau saya pengharapan, bilang dan kasih. dia yang kan lebih kembali besar deportasi ke daripada Indonesia. itu adalah Lebih berat kasih. dia. Berhenti kau Kalian punya menghujat. pengetahuan semua omong kosong saja. Membawa kabar baik, menyelamatkan orang dengan membawa Injil itu yang lebih penting daripada kalian berbicara soal pengetahuan bodoh. Begitu. Ini kami mau menyelamatkan kau ini ke Tuhan yang benar. Diam kau Nggak dokter usah. setan. Nggak perlu kau. Cukup Roma, sabar Roma. Saya tampilin mulutmu nanti. Dari tadi kau saya suruh diam. Si kakek, Kau si diam lah, kakek kau ngambek. diam, kau jadi diam. Si kakek Kau ngambek, diam, kau diam, ngambek. Pak. Udah mulai kan? Udah mulai roh Tritunggalnya keluar ya kan? Jangan sampai begitu kita orang Kristen. Roh 3 Tuhan udah mulai keluar nih. setuju. Jangan ditanggapin dia mau ngomong apa, itu orang sesat. Alah, kau yang pancing duluan. Pendeta Tadi udah Saifuddin, diskusi saya enak, setuju. kau pancing-pancing, Udah, kau terang-terang, cukup. kau terang-terang si Billy. Cukup. Banyak kali ceritamu Mari Saifuddin. kita bicara Siapa kau rupanya? Tunjukkan Sampah mana yang kau sama Kristen aku, yang sampah. benar. Apa sadisnya beribut antara tunjukkan Kristen yang benar. Alah, iman Mengikuti kekristenan itu Yesus dengar yang Saifuddin, benar. dengar Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Teman-teman bisa lihat ya, sampai hari ini, sampai detik ini, mereka masih bingung siapa Tuhannya. Masih ribut, masih cakar-cakaran, masih saling membidat-bidatkan, menyesat-nyesatkan. Yang anehnya teman-teman, mereka masih seperti itu, mereka tidak malu. Mereka dengan PD-nya menawarkan produk, ya, produk yang jelas-jelas belum final. Belum selesai, masih bingung. Ini apa-apaan teman-teman? Apa-apaan gitu. Bagaimana mungkin produk yang belum beres Anda tawarkan kepada orang-orang, terus Anda bilang produk yang dipakai, ya, dipakai oleh masyarakat selama ini salah. Ganti produk kalian. Ini kan konyol. Produknya sendirinya masih belum beres. Terus Anda suruh saya ganti produk saya. Saya ganti kecap saya, kamu suruh. Padahal kecap kamu sendiri, itu kandungannya saja masih berubah-ubah. Hari ini produksi A, besok produksi yang kandungannya B. Masih kacau balau. Ini apa-apaan gitu. Mending kalian bereskan dulu, sebelum kalian mengajak orang ikut keyakinan kalian. Bereskan dulu. Dan saya berharap ya, statement saya ini didengar oleh para pendeta, para misionaris di luar sana, yang sampai detik ini, terus mengajak umat muslim untuk murtad. Kalau Anda ingin percaya, silakan. Silakan, tapi jangan membujuk rayu. Jangan mengajak orang yang sudah beragama dengan iming-iming indomisasi, ya, dengan iming-iming bantuan dan sebagainya. Kalau kalian mau ikut ajaran itu, silakan. Di Indonesia, bebas. Bebas kok. Tetapi mengajak orang yang sudah punya agama, itu tidak diperbolehkan. Menurut undang-undang. Dan di sini saya tampilkan teman-teman, ini bukan kelas kroco ya. Kalau nanti ada teman-teman atau penonton-penonton Kristen, Laskar Polycarpus bilang, loh yang ribut itu kan cuman yang kroco-kroco. Yang ribut itu kan orangnya nggak ngerti. Yang nggak tahu kekristenan. Ini yang ribut Saifuddin, teman-teman. Saifuddin yang notabene itu sangat diagung-agungkan, sangat diakui keilmuannya oleh para Polycarpus. Coba saya tanya, berapa banyak Polycarpus, Laskar Polycarpus yang mendukung Saifuddin? Luar biasa. Ini viral nasional Saifuddin. Terkenal. Coba kalian tanya sama pendeta-pendeta, kenal nggak sama Saifuddin? Kenal. Mereka bilang hebat. Saifuddin pendeta besar, pendeta hebat. Kan begitu. Selama ini Saifuddin dibangga-banggakan. Dan kalian bisa lihat, dia sendiri saja masih bingung dengan pemahamannya. Saat dia diuji oleh Billy Lin. Ya kita tahu Billy Lin adalah Oneness. Saat dia diuji, ya, diuji pengetahuan kekristenannya, ternyata mutar-mutar, ternyata kebingungan, terakhir ngamuk-ngamuk, kejang-kejang teman-teman. Kejang-kejang juga. Nah inilah iman mereka. Inilah
yang mereka tawarkan kepada orang-orang Islam. Kan aneh. Kalau kita jelas, kamu mau masak manapun, ya banyak orang bilang, oh Islam juga terbagi-bagi. Tetapi harus kita ingat, umat Muslim, ya mau terbagi berapapun, Tuhan kita itu satu. Konsep keselamatan kita satu. Nabi kita siapa jelas. Caranya saja yang orang kadang-kadang punya pemahaman berbeda. Tapi tujuannya satu. Tujuannya satu, teman-teman. Kalau mereka tujuannya beda-beda. Satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke atas, satu ke selatan, satu ke timur laut. Beda semua. Ini yang harus kalian garis bawahi dan kalian mengerti. Kan begitu. Nah, jadi mereka ini, memalukan menurut saya. Memalukan. Dan inilah yang membuat makin banyak teman-teman kita di luar sana, teman-teman kita dari golongan Kristen, yang akhirnya belajar. Kalau dulu kan susah informasi, teman-teman. Ya, saya mendengar beberapa kesaksian, contoh Bang Faruk, ya mualaf-mualaf yang lain. Zaman dulu, teman-teman, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, mau belajar tentang agama masih susah. Harus ke perpustakaan, harus ke toko buku, beli buku, ya, harus cari bukunya, harus cari gurunya. Kadang-kadang malu, kadang-kadang terbatas karena biaya, nggak punya waktu dan sebagainya. Tapi zaman sekarang gampang, teman-teman. Ya, ada yang namanya Om Google. Anda tinggal tanya sama Om Google penjelasan tentang ajaran A, ajaran B, ajaran C, perbandingannya, kenapa begitu, ya, dari mana. Udah gampang. Bahkan sekarang sudah ada AI. Lebih gampang lagi gitu kan. Tinggal tanya sama yang namanya AI. Ada ChatGPT. Kan gitu. Tinggal kalian ketik. Jelaskan sama saya, konsep yang namanya Trinitas itu apa? Siapa yang membuat kekristenan? Siapa yang mengajar Trinitas? Siapa yang membuat Injil ini? Udah gampang. Kalian kalau mau cari informasi udah gampang. Jadi alhamdulillah, berkat kecanggihan teknologi, orang makin banyak yang tersadarkan. Orang makin tahu mana yang ajaran sebenarnya dari Rasul, dari Nabi, dan juga ajaran yang dibuat oleh pengikutnya, oleh orang-orangnya. Orang jadi tahu. Kalau dulu informasi hanya segelintir orang yang bisa mengakses. Hanya segelintir orang yang punya kekuasaan di media yang bisa menampilkan informasi sesuka hatinya. Jadi suka hati, dia mau kasih informasi apa, masyarakat telan itu. Kalau sekarang nggak bisa. Udah nggak bisa kalian monopoli. Dan alhamdulillah, berkat kecanggihan teknologi kita bisa lihat. Kita bisa lihat, angka pertumbuhan Islam naik terus. Islam terus ya, bertambah, teman-teman. Bahkan di Indonesia, yang sebelumnya ya, banyak saudara-saudara kita yang dimurtadkan karena minim informasi. Ya, minim informasi, belum lagi begitu masif bantuan-bantuan indomisasi yang dilakukan oleh para misionaris, membuat banyak yang terkecoh, banyak yang akhirnya pindah keyakinan. Tapi sekarang, berkat ya adanya Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok, orang bisa cari tahu. Kalau ada orang yang menjebak bilang, oh kamu lihat, Isa itu yang terkemuka, baik di dunia maupun akhirat, artinya dia Tuhan. Nggak ada nabi yang terkemuka, hanya dia. Kan begitu. Tinggal cari informasi, jawabannya apa. Udah gampang sekarang. Alhamdulillah. Dan kita bisa lihat ya, angka pertumbuhan Islam naik, sedangkan yang di sebelah, yang jadi ateis, yang meninggalkan tempat ibadahnya, yang nggak mau lagi beribadah. Berapa banyak? Silakan dicek. Bahkan di Jerman, ateisnya sudah setengah, teman-teman. Sudah setengah. Itu kita sayangkan juga gitu, jadi ateis. Karena memang mereka belum menemukan kebenaran. Mereka milih keluar dulu. Mereka milih, jangan lagi ngikuti ajaran yang menurut mereka nggak bisa diterima di akalnya. Mereka keluar, tetapi sayangnya belum ada pendakwah Islam yang mengajarkan, menjelaskan Islam kepada orang-orang tersebut. Kalau enggak, mereka pasti akan jadi mualaf. Ya, jadi mualaf semua itu, yang ateis-ateis. Ini yang jadi PR bagi kita. Ini adalah ladang jihad kita. Ya, ladang jihad kita. Oke, kita akan tampilkan, teman-teman, salah satu efek dari ajaran mereka yang masih bingung, masih ribut, ya, belum final. Ini membuat anak dari pendeta akhirnya memutuskan mualaf, teman-teman. Bayangkan, anak pendeta yang jadi mualaf. Nah, kita dengarkan dulu kesaksian dari bapak ini ya, udah tua juga gitu. Udah tua,
dan akhirnya memutuskan mualaf. Selanjutnya, nama saya Ahmad Tarigan. Tapi setelah masuk Islam berganti. Dulu sebelum Islam nama saya Christian Tarigan. Setelah masuk Islam berganti menjadi Ahmad Tarigan. Saya lahir di keluarga Kristen yang taat. Ayah saya adalah seorang pendeta dan membangun gereja di Kabupaten Kabung, di daerah Kabung, Sumatera Utara, Brastagi. Dan saya itu ada 6 bersaudara. Saya anak keempat. Anak pertama pendeta. Anak kedua menikah dengan pendeta. Anak ketiga beliau adalah seorang dosen dan sekaligus pendeta. Anak keempat saya. Anak kelima telah selesai sekolah teologi. Jadi kedepannya juga jadi pendeta. Dan anak terakhir baru selesai juga dari sekolah teologi. Jadi semuanya keluarga pendeta. Saya satu-satunya yang alhamdulillah atas izin Allah, Allah bawa untuk masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Nah, perjalanannya panjang sekali. Dan itu dimulai dari ketika saya lahir, saya diadopsi oleh paman kandung saya, yang paman kandung saya ini dengan istrinya tidak punya anak. Jadi mereka meminta kepada orang tua kandung saya untuk saya diadopsi menjadi anak mereka. Mereka memohon dengan permohonan yang sampai menangis dan memohon. Kemudian orang tua kandung saya mengizinkan saya diadopsi, tapi dengan 2 syarat. Yang pertama, nama saya harus Kristen. Yang kedua, saya harus mereka jadikan menjadi pendeta. Kalau 2 syarat ini mereka tidak bisa penuhi, gagal jadi anak mereka. Tapi kalau mereka bisa komitmen penuhi 2 syarat ini, maka saya diperbolehkan diasuh atau diadopsi oleh mereka. Maka paman kandung saya itu dan bibi kandung saya menyepakati, baik, anak ini akan kami beri nama Christian dan akan kami bimbing untuk menjadi pendeta. Kami fasilitasi dia agar menjadi gembala-gembala, yaitu pendeta. Maka diadopsilah saya. Saya dibawa ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain ini mayoritas non-muslim. Kalau tadi di Kabung Brastagi mayoritas, kalau tempat paman saya mayoritas muslim. Kalau tempat orang tua kandung saya mayoritas non-muslim. Maka saya dibawa oleh paman kandung saya mayoritas muslim. Disitulah perjalanan saya kemudian berdekatan dengan kaum muslimin. Ketika SMP saya sekolah di sekolah Katolik. Karena sekolah Kristen yang betul-betul mengkader dan pendidikan Kristennya itu yang bagus Katolik. Meskipun paman kandung saya dan orang tua kandung saya Protestan, tetapi saya disekolahkan di sekolah Katolik. Di sekolah Katolik saya menyadari ternyata mengapa ada perbedaan antara kitab orang Katolik dan Protestan. Jumlah Injil atau surat di kitab Katolik, Alkitab Katolik itu lebih banyak jumlah Injilnya dibandingkan Protestan. Saya jadi heran dong. Sama-sama Kristen. Sama-sama katanya Tuhannya Yesus. Tapi kenapa kemudian jumlah Injilnya berbeda? Kalau Injilnya Katolik yang benar, berarti Injilnya Protestan ada pengurangan dong. Tapi kalau Injilnya Protestan yang benar, berarti Injilnya Katolik ada penambahan dong. Bagaimana mungkin kitab suci ditambah atau dikurangi? Itu sudah mengganggu keimanan saya. Lalu kemudian tata cara beribadah yang sangat berbeda. Dalam Katolik, yaitu ketika kita masuk gereja, sebelum kita masuk, kita harus ambil air suci. Itu tanda salib dulu. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Lalu kita sujud dulu ke Bunda Maria, patung Bunda Maria, patung Yesus, baru kita duduk. Dan itu tidak saya temukan di Protestan. Mulai lagi berkecamuk keimanan saya. Mengapa terjadi perbedaan seperti ini? Dan banyak lagi perbedaan. Akhirnya ketika saya tamat SMP, saya masuk SMA. Dan SMA ini saya memilih SMA negeri. Padahal orang tua paman kandung saya mengadopsi saya itu
meminta, mensugesti atau memaksa saya untuk masuk lagi SMA Katolik. Tapi saya tetap kekeh untuk masuk negeri. Nah, ini jalan Allah sebenarnya. Jadi tanpa tahu paman kandung saya dan orang tua saya kandung di Brastagi, saya secara sembunyi-sembunyi ikut tes ujian masuk SMA negeri. Dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Lulus. Jadi saya bilang sama ayah saya, bapak saya kan, yang mengadopsi saya ini, saya sudah lulus, jadi mau gimana lagi? Ya sudah. Tapi kamu kalau sudah lulus begini, kamu masuk SMA negeri, kamu jangan terlalu dekat dengan anak-anak beragama Islam. Karena ingat, kamu tujuannya adalah menjadi pendeta. Siap, saya bilang. Masuklah saya SMA negeri. Nah, untuk informasi, sebelumnya ketika saya non-muslim itu, saya mendengar sering sekali saya disugesti oleh orang-orang Kristen, oleh pendeta-pendeta bahwa Islam itu agama teroris. Islam itu agama radikal. Islam itu agama kekerasan. Itu yang saya terima dari orang-orang Kristen pada saat itu. Tetapi sebaliknya ketika saya masuk SMA, ketika saya berteman dengan orang Kristen, dan saya juga berteman dengan orang Islam, saya perhatikan, kok orang Islam justru tidak menunjukkan kekerasan yang disampaikan kepada saya bahwa Islam itu agama kekerasan. Justru saya lihat agama Islam itu humble, berteman dengan baik, ramah, dan mereka ya bagaimana berteman biasanya. Jadi saya mulai ragu, ini jangan-jangan saya dibohongi nih sama para pendeta ini. Nah, kemudian atas dasar keingintahuan saya tentang Islam, saya tanyalah teman-teman saya beragama Islam. Itu saya berani bertanya di SMA kelas 3. Kelas 3 SMA, usia 17 tahun, saya tanya ke teman-teman saya beragama Islam itu, Islam seperti apa sih? Saya mau tahu dari kamu, bagaimana sebenarnya agama Islam? Tolong kasih tahu saya. Karena saya dengar Islam itu agama teroris, agama yang mengajarkan tidak boleh makan yang enak-enak, semisal daging babi, kan gitu kan? Daging babi kan enak, kenapa dilarang? Berarti menyiksa manusia, saya pikir begitu. Nah, teman-teman saya yang beragama Islam ini, mereka tidak sanggup menjawab pertanyaan saya. Mereka tidak bisa mengiyakan keinginan saya untuk tahu Islam dari mereka. Tetapi mereka katakan, Christian gini aja dah. Kamu ini kan sepertinya memang kelihatan serius belajar Islam. Nah, bagaimana kalau kami temukan kamu dengan seorang ustadz? Nah, ustadz ini adalah guru agama Islam di sekolah itu. Boleh? Siapa namanya? Namanya Pak Sudirman Latsa. Nah, inilah awalnya saya akan menemukan hidayah atas izin Allah. Maka di setiap doa saya berdoa, ya Allah, berikanlah karunia keberkahan usia kepada Ustadz Sudirman Latsa. Amin ya Allah. Berikanlah kelapangan rizki pada beliau karena telah menjadi jalan hidayah buat saya. Jadi dipertemukanlah saya dengan Ustadz Sudirman Latsa ini. Nah, di sekolah itu Ustadz Sudirman Latsa bilang, ya udah, kita diskusi jangan di sekolah. Nggak enak dilihat para guru dan teman-teman yang lain. Kamu datang ke rumah saya nanti siang. Ini alamat saya, kata beliau. Wah, saya ditantang begitu kan. Oke, siap Ustadz, saya bilang. Ya, saya datang. Tapi kalau bisa bawa Alkitab kamu, katanya. Kamu bawa Alkitab ya. Tantangin juga. Wah, saya ditantang. Wah, ini kok Ustadz bicara kitab. Oke, siap. Datanglah saya siang ke rumah beliau bawa Alkitab. Disuguhi dengan makan minuman dengan lemah lembut luar biasa. Sedikit pun tidak ada ciri-ciri yang katanya teroris, Islam itu kekerasan, tidak ada. Justru ditampilkan adalah bagaimana menyambut tamu walaupun berbeda agama. Tetapi karena kamu tamu saya muliakan. Itu yang saya lihat. Waduh, luar biasa. Makan dulu, makan. Silahkan nikmati apa yang ada. Wah, luar biasa sekali nih. Setelah makan, setelah santai, minum santai, ya udah, mulailah diskusi. Kamu pengen tahu tentang agama Islam, tetapi di kesempatan ini saya juga akan gali tentang Kristen di hadapan kamu. Loh, Ustadz kenapa berbicara Kristen? Ya, karena saya selain paham Islam, karena saya Ustadz,
tapi saya juga belajar tentang agama Kristen yang menguatkan keislaman saya. Wah, saya kaget. Lah, Ustadz belajar Kristen yang menguatkan Islam Ustadz. Iya benar katanya. Sebentar. Dia masuk ke kamar, dia keluarkan Bible yang sama dengan Bible saya. Alkitab saya sama. Lah, Ustadz kok baca Alkitab? Iya, saya baca Alkitab. Dengan membaca Alkitab menguatkan saya tentang Islam. Terjadilah diskusi yang panjang. Pertama dia jawab tentang Islam bukan teroris. Dia buka dalam Al-Quran, ketika itu saya kan tidak tahu Arabnya. Dia baca, Allah menegaskan, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'an. Beliau bacakan artinya yang membuat saya betul-betul tergetar hati saya, karena ayat ini tidak pernah saya baca dalam kitab saya, enggak pernah. Justru itu saya dengar dari seorang muslim dan dari Al-Quran. Beliau membacakan artinya, siapa yang membunuh satu orang yang orang ini tak bersalah, dosanya faka'annama qatala nasa jami'an. Dosanya seperti membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Saya kaget. Ini Al-Quran. Ya, ini Al-Quran. Ini adalah ayat yang diimani oleh orang Islam. Tidak boleh membunuh orang yang tak bersalah. Satu orang saja dibunuh, dosanya seperti membunuh seluruh manusia yang di dunia ini. Ini penegasan Islam. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan Islam teroris, Islam agama kekerasan, sesungguhnya mereka sedang memfitnah dan mereka sedang menyudutkan Islam, yang sebenarnya Islam tidak seperti itu. Kamu tahu Islam teroris dari siapa? Kata Ustaz. Dari orang Kristen. Kamu tahu dari orang Kristen. Sekarang saya Muslim yang akan menyampaikan kepada kamu bahwa Islam bukan agama teroris. Langsung dia tunjukkan ayat. Masya Allah, saya betul-betul tergetar. Tapi tidak cukup sampai di situ, kata dia. Nah, lanjutannya gimana? Saya bilang. Dia baca lagi ayat selanjutnya. Dia bacakan Arabnya. Waman faka'annama ahyan nasa waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Dia bacakan artinya, siapa yang menolong satu orang manusia, tak peduli agamanya apa. Ada orang yang kelaparan dikasih makan. Ada orang kesusahan, dikasih bantuan. Ada santri yang tak bisa makan, dikasih beras sehingga dia bisa hidup. Satu orang saja, kata beliau. Faka'annama ahyan nasa jami'an. Pahalanya bagaikan menolong seluruh manusia yang ada di dunia ini. Tak terasa air mata saya jatuh. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Ini Quran. Iya, ini Quran. Kamu sekarang mendengarkan langsung kan bahwa Islam itu rahmat. Islam itu agama kasih sayang. Ini Quran. Saya lihat langsung. Artinya luar biasa. Banyak pembahasan tentang Islam. Kemudian dia masuk kepada Kristen. Seperti dia bilang tadi. Jangan tersinggung saya kalau bahas Kristen, katanya. Setelah saya jawab ingin tahu tentang Islam, saya akan bahas tentang Kristen. Oke? Masuklah. Dia bilang begini, saya ingat betul. Dan ini selalu saya sampaikan kepada orang yang ingin masuk Islam atau yang ingin dialog sama saya, orang Kristen yang ingin diskusi dengan saya. Saya ingat betul kalimat Ustadz Sudirman Darsa, kalau orang Kristen masuk Islam, dia tidak kehilangan Yesus, tetapi sesungguhnya dia menemukan Yesus yang benar. Yesus yang seperti apa? Dia buka Markus 12 ayat 29, di situ Yesus menegaskan bahwa Yesus bukan Tuhan, justru Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Allah yang Esa. Bukan Allah atau Allah yang satu. Tetapi Alkitab jelas Esa. Kalau satu masih bisa dibagi, satu bagi setengah-setengah. Makanya kalau di situ dikatakan Esa, satu, make sense atau masuk akal Trinitas. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Tapi Yesus dengan tegas mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah itu Esa. Maka dalam bahasa Arab Ahad. Esa tidak bisa dibagi-bagi lagi. Maka Yesus menegaskan bahwa ada Tuhan, yaitu Allah yang Esa. Maka siapa yang mengatakan Allah itu Tuhan atau yang Esa, maka dia bukan Tuhan, tetapi dia adalah makhluk, dia adalah utusan Allah. Sebagaimana Yesus menegaskan, karena mereka menganggap bahwa yang disalib itu Yesus. Yesus dalam kayu salib, di kayu salib menegaskan, ilahi ilahi lama sabaktani. Eli Eli lama sabaktani. Bahasa Arab,
ilahi ilahi limadza sabaqtani. Artinya Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Maka siapa yang mengatakan Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Dia adalah makhluk. Panjang lebar diskusi kami sampai setengah tahun. Setengah tahun ya? Setengah tahun, 6 bulan. Akhirnya tepat 8 Februari saya mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya masuk Islam. Tetapi perjuangan saya syahadat juga cukup panjang karena tidak diizinkan oleh paman saya dan orang tua kandung saya di Brastagi. Maka saya di backup oleh umat Islam di situ untuk meminta surat tanda tangan izin supaya saya masuk Islam karena saya kan 17 tahun. Di Indonesia pindah agama di bawah 19 tahun harus izin orang tua. Maka saya minta tanda tangan. Paman kandung saya juga diskusi sama orang tua kandung saya di Brastagi. Akhirnya sebagai shock terapi izinkan dia masuk Islam. Tapi dengan catatan coret namanya dari kartu keluarga. Jangan biaya lagi sekolahnya. Jangan kasih sepeser pun ketika dia keluar rumah. Maka ditandatanganilah surat izin saya pindah agama. Dan itu kebahagiaan buat saya. Tapi satu sisi pada hari itu saya kehilangan orang tua saya. Kehilangan paman saya. Tapi saya ingat betul kata para ustadz. Satu orang tuamu yang meninggalkan engkau karena berpindah agama. Karena engkau pindah agama kemudian orang tuamu meninggalkanmu. Tetapi ada ribuan bahkan jutaan kaum muslimin yang siap menjadi orang tuamu. Itu kalimat yang menguatkan saya. Maka saya katakan kepada paman saya katakan kepada orang tua saya, ayah, saya panggil paman saya ayah. Pak, bapak, saya panggil orang tua saya bapak. Hari ini agama kita berbeda. Tetapi sampai mati pun saya tetap darah daging kalian. Saya tetap anak ayah. Saya tetap adalah orang yang sayang sama ayah. Jadi agama kita boleh berbeda, tetapi tali persaudaraan kita tidak putus sampai mati. Pergi saya dari rumah itu. Atas izin Allah, 2 tahun kemudian, paman saya yang tadi yang mengadopsi saya, merawat saya, 2010 masuk Islam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang sudah bersama kita di Tangerang Selatan. Oh iya. Alhamdulillah. Sekarang tugas terberat bagaimana menyampaikan hidayah kepada keluarga kandung saya. Tapi memang semuanya atas izin Allah. Kita berikhtiar, tapi hidayah itu semua atas kehendak Allah. Jadi doa saya tidak pernah putus. Semoga hidayah bisa sampai kepada keluarga kandung saya. Dan semoga bisa bersama-sama saya sholat bersama dan dalam keadaan sama-sama dalam keadaan beragama Islam. Amin, ya Allah, amin. Seperti itu, Mas. Masya Allah, luar biasa ini ya, apa? Panjang. Ya, betul. Ya, itu lebih panjang lagi sebenarnya. Berarti kan paman, berarti kan ayah angkat berarti ya? Betul, Ayah angkat ya. Nah, ketika mereka semua tahu kan tadi katanya kan dicoret dari kartu keluarga. Iya, dari keluarga. Itu dari pamannya aja atau dari dua-duanya? Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi tidak dianggap sebagai anak lagi sama orang tua kandung saya di Kabung. Dan saya sudah tahu bahwa mereka orang tua kandung saya. Saya diceritakan bahwa sebenarnya kamu anak yang diadopsi oleh paman, orang tua kandungmu di Kabung. Jadi ketika saya masuk Islam, saya tidak dianggap lagi sebagai anak, tidak dianggap lagi sebagai abang dan adik. Begitu juga dengan paman saya yang mengadopsi saya tidak dianggap lagi sebagai anak, saya dicoret dari kartu keluarga mereka. Jadi saya sendirian ketika itu. Ya. Tapi saya yakin mereka meninggalkan saya, ada Allah yang bersama saya. Betul. Itu yang saya yakini. Itu dia tuh yang memang jadi keyakinan kuat ya. Ya, benar. Nah, berarti udah berapa lama semenjak antum diadopsi itu sama paman ya? Iya. Nggak ketemu sama orang tua? Apa sering ketemu waktu itu? Ya, jadi kalau setiap liburan saya ke Kabung. Ke kampung? Ke kampung. Jadi ketemu setahun sekali. Setahun sekali aja ya? Jadi saya tahu ini orang tua kandung saya, ini gereja yang dibangun oleh bapak saya. Sehingga ketika saya di sana saya selalu doakan, inilah anak yang akan jadi pendeta, seperti itu, didoakan. Jadi hubungan harmonis sebelum saya masuk Islam itu
hubungan harmonis dengan keluarga saya non muslim. Nah sekarang pun syukur alhamdulillah kembali harmonis. Wah. Karena saya kan sudah mandiri, keilmuan Islam saya sudah tak bisa diganggu lagi. Mau seperti apapun mereka tidak akan bisa menarik saya kepada agama Kristen, tidak bisa. Tetapi untuk saat ini memang sekarang keinginan mereka supaya saya murtad itu besar sekali. Kalau dulu saya misalnya murtad, ya nilai bargaining atau nilainya biasa-biasa saja. Tapi kalau sekarang kalau saya murtad atas izin atas usaha mereka, bayangin mantan ustadz murtad itu luar biasa kan. Gereja mereka bakal disorot, ya bakal diberikan perhatian lebih. Tapi ya itu mimpi di siang bolong kalau saya murtad. Nah, itu tidak akan mungkin. Justru saya berusaha semaksimal mungkin supaya mereka yang masuk kepada Islam. Iya. Berarti waktu itu pas tahu antum masuk Islam dari paman dan orang tua kandung, itu reaksinya apa cuman nyoret doang? Marah. Nah, saya belum ceritakan. Jadi ketika saya minta izin itu kepada paman saya, karena memang paman saya itu punya janji dan komitmen kepada orang tua kandung saya, tentu ini bagaikan dia mendapatkan serangan bom di siang hari yang mengagetkan dia seperti disambar petir di siang hari. Tiba-tiba anak yang dia besarkan, meskipun bukan anak kandung dia, tapi dia besarkan dengan komitmen agar menjadi pendeta, tiba-tiba mau masuk Islam. Dia kaget benar. Nah, dengan rasa emosi dia, sekaligus bersama dengan rasa sayang dia, langsung spontan dia ambil 2 parang, ya pisau yang besar, golok. Dia ambil 2 golok, dia lempar satu ke depan saya, dan dia pegang satu, dia katakan, Christian, kalau hari ini engkau mau keluar dari agama ini, maka daripada saya malu kepada orang tua kandungmu, sekarang kita selesaikan secara jantan. Saya yang mati atau kamu yang mati? Begitu kata dia. Tetapi ya syukur alhamdulillah saya punya jurus, Mas. Jadi kalau saya nggak punya jurus, saya sudah innalillah. Jurusnya adalah langkah 1000. Lari saya. Jadi lari. Nah, tetangga pada heboh, kenapa lari? Dikejar-kejar bapak saya sama parang gitu kan. Nah, bapak saya ditenangkan, saya pun ditenangkan. Esoknya datang lagi. Nah, dan kemudian ya ini anak Anda tetap tidak surut, tidak mundur sekalipun untuk mau masuk Islam. Jadi bagaimana, Pak? Ya, diskusilah sama keluarga kandung di lagi. Nah, itu tadi shock terapi. Dia tak akan bertahan lama tanpa uang. Dia sudah lama menjadi anak satu-satunya bersamamu kan gitu. Saya kan anak satu-satunya. Dia pasti tidak akan bisa berlama-lama dalam kesusahan. Iya, kalian sudah dengar ya, luar biasa sekali kisah dari Christian Tarigan, ya, dari suku Batak ya, Tarigan. Dimana sebelumnya namanya Christian Tarigan. Ya jelas kalau namanya Christian Tarigan itu nggak mungkin Muslim dari lahir. Sekarang ganti nama jadi Ahmad Tarigan, ya jadi Ahmad Tarigan. Luar biasa, dan kalian sudah dengar juga bahwa bapaknya itu adalah pendeta dan kakak serta adiknya pun itu adalah lulusan dari teologi. Bahkan dia juga dipersiapkan untuk menjadi pendeta, tetapi alhamdulillah, ya alhamdulillah sekali akhirnya dia mendapatkan pencerahan, ya, kebenaran setelah mempelajari itu semua. Sekali lagi, dari sudut pandang kami umat muslim, yang namanya mualaf artinya menemukan kebenaran. Ya, mohon maaf kalau banyak teman-teman yang mungkin kurang setuju. Yang dari non muslim pasti bilang, wah mana ada gitu kan. Ya, tapi ini sudut pandang kami, tolong dihargai. Sudut pandang kami kalau orang jadi mualaf, ya itu akhirnya dia bisa selamat. Artinya dia menemukan kebenaran. Nah, ini kan sudut pandang. Tiap orang berbeda ya. Dan alhamdulillah yang namanya Bang Christian ini memutuskan untuk menjadi seorang muslim saat usianya 17 tahun. Saat duduk di kelas 3 SMA. Artinya memang sudah ngerti lah, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Dan dia belajar dari seorang ustadz yang bernama Sudirman Laksa ya. Di situ dia mengenal tentang Islam, dan disitulah cara pandang dia berubah. Kalau dulu, Islam itu selalu dicap sebagai agama radikal, teroris, dan sebagainya. Dan ini memang sering. Ya, sering kita jumpai di kalangan orang-orang sebelah, di mana mereka tuh selalu menganggap bahwa Islam itu yang jelek-jelek saja. Dan itu terjadi karena memang dari dulu stigma jelek itu ditanamkan.
Kita lihat orang-orang non-muslim itu kan dari dulu dicekokin informasi-informasi bohong, informasi hoax dari berita-berita, dari media-media kan gitu, film-film. Itulah kenapa ya teman-teman kalau di Amerika industri filmnya itu negara tuh benar-benar ngatur. Kalian akan lihat ya kalau nanti filmnya tentang UFO, tentang alien, oh alien terus semua rata-rata. Konspirasinya seperti itu. Jadi memang yang namanya Hollywood itu juga ikut dikendalikan oleh pemerintah. Dalam hal ini CIA. Jadi misalnya mereka lagi mau bikin framing bahwa Korea Utara itu penjahat. Banyak itu nanti film dalam 1 tahun di mana Korea Utara itu jadi teroris, jadi penjahatnya. Nanti Afghanistan, oh Afghanistan terus gitu. Memang sengaja. Nah, ini ngerinya mereka teman-teman. Ngerinya media-media itu. Ngerinya orang-orang kafir dalam mendoktrin, dalam menanamkan kebencian kepada orang-orang awam. Masyarakat nih, ya kita bilang nggak salah gitu. Mereka mandang Islam jelek, itu gara-gara apa yang masuk di otak mereka, informasi apa yang mereka terima. Informasinya seperti itu, ya udah, mau gimana lagi kan begitu. Sama kayak zaman dulu ya, saat Indonesia diadu domba. Zaman dulu tuh kan setiap suku di Indonesia tuh diadu domba supaya jangan bersatu melawan Belanda. Orang Aceh itu dibilangin sama Belanda, jangan dekat-dekat tuh sama orang Batak. Orang Batak makan anak orang, makan manusia. Jadi orang Aceh tuh, ya zaman dulu itu, zaman sebelum ada Indonesia, itu agak jaga jarak dengan yang namanya Batak. Jaga jarak. Karena dapat informasi bohong dari Belanda. Dibilang nanti anak kalian bisa dimakan. Terus, kalau untuk orang Batak, ditanamkan. Orang Aceh pungo. Artinya orang Aceh gila. Dibilang seperti itu sama Belanda. Bahaya, jangan dekat-dekat. Lihat tuh, mereka bawa parang. Jadi orang Aceh itu memang terbiasa dulu bawa parang kemana-mana. Karena dapat informasi bohong itu, orang Batak lihat, orang Aceh ini bawa parang, mau bunuh saya. Udah jangan dekat-dekat juga. Jadi sama-sama jaga jarak. Gara-gara hasutan, gara-gara berita bohong yang disebarkan oleh Belanda. Nah, ini memang ngeri. Kalau kita bilang salah nggak? Baik orang Aceh atau orang Bataknya? Enggak. Mereka itu kan korban. Korban dari berita bohong. Nah, untuk itulah kita hadir untuk meluruskan berita-berita bohong tersebut. Banyak orang di luar sana yang termakan berita-berita bohong. Kenapa mereka percaya? Ya, ada orang yang mati terus dianggap menebus dosa. Ya, karena informasi itu terus ditanamkan dari kecil. Dipercaya. Sama kayak kita waktu kecil gitu ya. Percaya kalau luka dibersihin pakai air liur gitu kan. Percaya bahwa Santa Claus itu datang memberikan hadiah di hari Natal. Itu kan gara-gara kita dicekokin. Itulah banyak yang orang sekarang bikin yang mana fake, mana mitos. Kenapa mitos itu dipercaya? Karena terus disebarkan. Kan begitu. Nah, jadi teman-teman harus ngerti ya. Oke, di kesempatan ini saya sudah hadirkan bagaimana kesaksian tersebut dan semoga dari kesaksian ini menambah iman kita. Ini yang paling penting teman-teman. Ada yang kita pelajari, ada hasil ya dari menonton video-video yang dihadirkan di channel ini. Kalau nggak ada hasil ataupun yang bisa kalian dapat, ya mending nggak usah nonton. Dan saya pun akan merasa rugi gitu kan. Sudah capek-capek buat video, tapi ternyata nggak ada hasilnya. Nah, jadi semoga dengan video ini banyak orang bisa terbuka akalnya. Banyak orang bisa tahu kebenaran. Ini yang paling penting. Dan saya berharap ini menjadi penguat iman bagi kita di saat iman kita sedang naik turun, sedang terguncang, sedang ada masalah kan begitu. Apalagi kita tahu bagaimana masifnya orang-orang di luar sana untuk mempengaruhi kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga video ini membangun. Terima kasih buat teman-teman semua. Dan sedikit informasi ya, karena sudah mau dekat, tanggal 24 sampai 25 Desember itu akan ada acara Hari Mualaf Sedunia yang diadakan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia bekerja sama dengan Forum Arimatea. Akan diadakan di 2 tempat, yang satu di Makassar, di tempat Bolangit, ya kalau di Makassar, lokasi venue-nya di Bolangit, dan kalau yang di Jakarta, itu diadakan
di Ragunan. Ya, di Ragunan. Kalau di Makassar itu Bang Zuma yang ngurusin. Bagi teman-teman yang mau join, silakan hubungi Bang Zuma atau Bang Handi, ya, karena Bang Handi, Ustadz Alif, dan juga Akang hadir. Mereka hadir ke sana. Sedangkan yang di Jakarta, saya sama Kores, ya, dan nih Ustadz Wafi yang mungkin akan hadir ke sana. Insya Allah akan hadir di sana. Jadi kalau yang Jakarta, silakan kontak kita juga boleh. Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan, dan bagi teman-teman terima kasih atas dukungannya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.